Selamat pagi Alberta. Ada yang kehujanan? Aman semua? Puji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu, kita bersatu teduh. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah pada hari ini, dan juga kita mau berdoa buat saudara-saudara kita juga yang masih dalam perjalanan. Mari kita bersatu teduh dulu sebentar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami masih bisa datang kembali di GBI Alberta pada hari Minggu ini. Kami masih bisa beribadah. Kami tahu, kami sadar ini semua hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah datang, kami mau fokus untuk memuji, menyembah-Mu. Kami mau mendengar, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau ikut dalam perjamuan kudus, menikmati makan minum bersama dengan Engkau. Kami mau menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan pada kami di ibadah ini. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang juga masih dalam perjalanan. Biar tetap Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Walaupun di tengah hujan, mereka juga dapat sampai sini dengan selamat dan boleh memuji dan menyembah-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Alberta sedang untuk berdiri. Kita mau nyatakan Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, Alberta. Nyatakan pujianmu, nyatakan penyembahanmu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Your risen love and Your soul to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. Then thousand reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul.
sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami kuduskan. Hanya Kau Tuhan dan tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya yang layak terima pujian kami. Kota benteng kami, gunung batu kami, tanduk keselamatan kami, tempat kami berteduh, tempat kami berserah, tempat kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau dan tiada yang lain. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Hanya Kau Yesus satu-satunya. Hanya Kau dan tiada yang lain. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your word. Bless the Lord. Bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy And on that day, when my strength is failed, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau menyanyikan lagu-lagu untuk Engkau. Kami mau bersuka cita, kami mau menggoyangkan badan kami mau tersenyum buat Engkau. Kami mau sama-sama bersuka cita di tempat ini, menyanyikan lagu, menyanyikan pujian untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau terus menyanyikan lagu untuk Engkau. Haleluya, amin. Salam semua. Ya, sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Ya. IR sore minggu lalu aku baru ingat, udah lama aku nggak bilang kayak gini. Kalau semua siap memuji Tuhan bisa bersorak, yeah, oke? Alberta siap memuji Tuhan? Yeah. Alberta siap memuji Tuhan? Yeah. Mari kita mau datang ke baitnya, kita mau bersuka cita.
sumber kekuatan kita. Amin. Yang kita nyatakan, Allah sumber kuatku. Dia sumber kekuatan kita semua. Dia sumber penghiburan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin bumi hanya Batu andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Ada sumber kuatku, ada sumber kuatku, ada sumber kuatku dan bagianku sama. Sukacita? Amin. Yuk, dengan sukacita yang sama kita mau belajar firman-Nya pada pagi ini. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa dulu, kita bersatu dulu sebentar. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi ini. Bicaralah Tuhan kepada kami masing-masing secara pribadi. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Kami, Alberta, kami siapkan hati kami Tuhan. Jika besar
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God. Oh, how great You are, Lord. How great is Our God. How great You are. Itu selanjutnya saya serahkan pada my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Jiwa kami berteriak kepada-Mu. Jiwa kami memuji nama-Mu. Jiwa kami mengakui betapa besarnya Tuhan. Dan Tuhan yang sangat besar itu rela turun ke dalam dunia menjadi manusia, lebih menderita daripada kami. Hari ini Tuhan, minggu ini Tuhan, di awal bulan ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk memperingati betapa kebesaran menyelamatkan hidup kami. Sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu, biarlah hati ini bisa kembali ditaburi dengan benih firman, sehingga apa yang akan kami lakukan nanti tidak sekedar menjadi rutinitas sebelaka, tetapi sungguh-sungguh kami hormat, sungguh-sungguh kami paham betapa berita tentang salib Kristus itu memang adalah yang utama dan satu-satunya di dalam kekristenan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, ruangan dimanapun kami beribadah, hanya ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini tadi hujan ya. Tadi saya sempat bercanda sama Bib, apa kita umumkan ibadahnya delay begitu ya. Biasa kalau Bapak Ibu Saudara datang di bandara terus hujan atau cuaca buruk, pesawatnya delay begitu ya. Tadi kita udah mikir mau siapin kopi, janji jiwa, Starbucks, apa. Bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Oh, sebagian ada yang kecewa, iya kenapa nggak delay gitu ya, nggak jadi dapat kopi gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Oktober.
dari Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Gereja Sehat yang Bersaksi, dengan subtemanya adalah Injil Kristus merupakan kekuatan. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Nanti kita akan baca bersama-sama satu persatu dari perikop ini. Sudah siap? Iya, PowerPoint-nya? Mic-nya boleh tolong dikecilin sedikit, satu garis, terlalu besar. Ya, kalau sudah siap dengan PowerPoint-nya, kita akan melihat. Hari ini saya ingin mengajak bahwa sebenarnya pemberitaan tentang salib Kristus ini sudah semakin memudar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat promosi, bisa jalan? Iya, oke, terima kasih. Nah, kalau kita melihat promosi merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam dunia perdagangan. Nah, apalagi dalam persaingan yang makin ketat sekarang ini. Promosi itu dianggap baik, bisa meningkatkan nilai jual, bisa meningkatkan image produk dan sebagainya. Tapi promosi yang buruk itu juga sebaliknya bisa menjatuhkan image dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang membuat anggaran yang besar untuk promosi, menggunakan berbagai strategi periklanan dan sebagainya. Bahkan ada promosi yang mengutamakan rayuan dulu nomor 1, sehingga kita bilang, semua kecap nomor 1. Mana ada kecap yang ngaku nomor 2, begitu kan? Bahkan ada kecap yang ditanam seperti anak sendiri, katanya begitu kan? Lebih hitam, semua mengakui lebih hitam dari yang lain, lebih manis dari yang lain, lebih asin dari yang lain, semuanya nomor 1. Nah, ada juga promosi yang mengandalkan fasilitas yang dituturkan. Beli sabun, berhadiah mobil. Wah, rame-rame orang beli sabun, begitu kan? Padahal mungkin setelah diundi gak dapat mobil, tapi uang beli sabunnya mungkin udah dapat DP mobilnya, begitu kan? Ada lagi beli coklat, berhadiah liburan ke luar negeri, lalu dikumpulin. Yang bisa mendapatkan satu kata A, B, C, dikumpulin semua, nggak dapat. Ada lagi beli rumah, bonus apartemen. Waduh, siapa yang nggak mau? Sampai akhirnya patungan, gue beli rumahnya, apartemennya tak buat lu ya, begitu. Nah, banyak promosi yang dikerjakan. Nah, kemudian semua tawaran itu membuat kita sebagai konsumen seringkali bingung, mau pilih yang mana ya? Coba Bapak Ibu Saudara boleh cek di gadget Bapak Ibu Saudara, minimal pasti ada 1 online shop, minimal 1. Ada yang 10, ada yang mungkin lebih, semua online shop ada di handphonenya dia, begitu ya. Nah, itu membuat tawaran yang menggiurkan. Setiap hari yang kita lihat cuma flash apa hari ini, gitu kan? Belanja apa hari ini, mulai dari yang perlu sampai nggak perlu, semua kita beli. Karena apa? Promosi yang begitu indah. Coba kalau kita pergi lihat di televisi, begitu ya. Mungkin sekarang anak-anak muda udah jarang nonton televisi, tapi YouTube. Kenapa YouTube itu bisa menjadi influencer? Karena ada juga iklan-iklan di sana. Waktu kita lagi nonton, iklan itu lagi, iklan itu lagi. Semakin iklan itu tidak disukai, semakin malah kita ingat. Betul apa benar? Coba deh. Ya, gue ingat tuh iklan itu, gue gak demen. Malah jadi kita semakin ingat. Itu termasuk salah satu tipe promosi sebenarnya. Intinya memasukkan produk mereka, jasa mereka ke dalam pikiran kita. Nah, di tengah kondisi zaman sekarang ini, gereja juga tetap terpanggil untuk menjalankan misi Allah. Gereja juga perlu mengiklankan. Gereja juga perlu memberitakan. Gereja juga perlu mempromosikan. Tongkat estafet yang telah 20 abad dijalankan harus terus dilanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Gereja juga mulai Gereja juga sudah mulai memanfaatkan metode-metode promosi modern. Misalnya slogan-slogan yang indah, begitu ya. Berbagai sarana dari konvensional sampai yang canggih. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kita punya handycam, gitu ya, kita punya TV, ini baru lebih seberapa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di gereja-gereja lain, TV-nya itu selebar ruangan gerejanya, begitu ya. Ada juga mungkin TV-nya sepanjang dinding, di sini TV, di sini TV, di sini TV. Jadi jemaatnya di tengah-tengah seperti dikelilingi TV, begitu ya. Kemudian alat musik kita ini masih standar Bapak Ibu Saudara. Ada yang alat musiknya lengkap, selengkap-lengkapnya seperti konser di televisi. Nah, itu apa? Mereka berusaha menggunakan berbagai sarana promosi untuk menarik orang ke gerejanya.
menarik orang ke dekat Kristus. Nah, gereja mulai menawarkan keunggulan masing-masing. Datang, kalau mau pengajaran, gereja saya doktrinnya kuat. Kalau mau, itu belum masih berapa. Promosi, kalau song leader, praise and worship ke gereja saya. Musiknya indah. Kalau mau multimedia yang canggih, ke gereja saya. Mereka berpromosi, beriklan macam-macam. Tetapi bahayanya, pemberitaan tentang salib Kristus yang dipercayakan kepada murid-murid Kristus pada waktu itu untuk disebarkan ke seluruh dunia semakin pudar, Bapak Ibu Saudara, semakin punah, semakin kabur. Nah, kalau bicara tentang promosi, umumnya orang setuju untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang lemah. Betul apa benar? Hal-hal yang gak enak, hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang memberatkan. Misalkan ada sebuah produk mobil begitu ya, semua yang iklan tentang mobil itu pasti diberitakan yang bagusnya, nggak diceritakan yang jeleknya supaya orang tertarik untuk membeli. Kalau ada rumah, di jualan rumah, agent propertinya pasti akan menawarkan semua yang bagus. Di sini mah nggak hujan, nggak banjir. Ya iyalah, kalau nggak hujan nggak banjir. Di sini mah itu kalau panas tuh panas banget, cucian bisa cepet kering begitu ya. Di sini kalau hujan, di sini basah, adem, sejuk gitu. Padahal mah dan seterusnya begitu. Nah, berita tentang salib Kristus bagi sebagian orang, terutama di zaman modern ini, kedengaran seperti sesuatu yang tragis, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang serem, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang kok lemah ya begitu. Kemarin waktu saya hadir di OYP, Ibu Elis Chandra mengungkapkan salah satu tingkat iman kedewasaan seseorang adalah tingkat balita. Jadi pada masa-masa itu dia menggambarkan contoh anaknya yang waktu itu kira-kira berusia 3-4 tahun. Anaknya itu sangat suka dengan superhero begitu ya. Mungkin kita di sini juga ada yang suka dengan tokoh-tokoh Justice League, suka dengan tokoh-tokoh Avengers dan sebagainya, sampai hafal begitu. Nah, kemudian anaknya itu menggambarkan bahwa cerita Alkitab juga harusnya seperti itu. Karena memang tingkat iman anaknya seperti itu. Kalau jagoan harus menang. Jadi kisah-kisah Alkitab yang tidak happy ending berakhirnya, dia nggak suka. Contohnya Nuh. Kalau mamanya Ibu Elis Chandra ini mau cerita tentang Nuh, dia nggak mau. Masa dimakan ikan? Kalah dong, nggak seru. Dia nggak mau, dia skip gitu. Dia maunya cerita tentang Daud. Karena dia menggambarkan tubuhnya yang kecil itu, lebih kecil dari saudara-saudaranya pada waktu itu, bisa melawan raksasa yang besar begitu kan. Jadi dia suka dengan cerita Daud. Cuma diting, langsung raksasanya kena batu, roboh. Wah, hebat. Kemudian dia juga suka dengan cerita Nuh. Hebat ya, yang lain mati semua, Nuh satu perahu selamat. Masih pada tingkat seperti itu. Nah, kekristenan pada zaman sekarang juga menutupi hal-hal yang bersifat lemah. Kristus masa disalib, juru selamat masa matinya begitu. Tuh lihat tuh, Tuhan lu tergantung telanjang. Malu kan? Masa itu ya hukuman paling menyedihkan, paling hina. Juru selamat masa begitu? Udahlah, gak usah cerita tentang salib Kristus. Kita cerita yang indah-indah aja. Gak usah cerita tentang pertobatan. Kita cerita tentang berkat aja. Gak usah cerita tentang kesucian hidup. Kita cerita tentang yang enak-enak aja. Yang begitu-begitu jangan disiarkan. Nanti malah menghambat pertumbuhan gereja. Nanti gereja kita malah dibilang ekstrim dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, berita tentang salib Kristus adalah berita yang dikisahkan oleh Alkitab kita. Yang kita percaya, Alkitab yang kita baca itu adalah firman Allah. Diserukan oleh Kristus sendiri dan bukan cuma itu, bukan cuma diceritakan, tapi Kristus menggenapinya, melakukannya, mewujudkannya. Nah, gereja yang benar adalah gereja yang selalu memberitakan tentang salib Kristus, bukan menyembunyikan salib Kristus. Murid-murid Kristus sejati adalah mereka yang setia memberitakan tentang Kristus yang telah disalib. Untuk apa? Bukan ujian bagi dirinya sendiri, bukan iseng-iseng gak ada kerjaan, tetapi menebus dan memanggil kita semua. Oleh sebab itu, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita akan melihat alasan-alasan kenapa gereja Tuhan harus terus memberitakan salib Kristus dengan setia. Nah, jemaat Korintus ini sangat unik Bapak Ibu Saudara, karena mereka hidup di kota besar yang menjadi pusat perdagangan, pusat kesenian, pusat kebudayaan pada waktu itu. Dan keunikan lain, bukan cuma itu saja, jemaat ini juga kaya
kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam berbagai macam karunia. Kalau mungkin di karunia di jemaat yang lain hanya 1, 2, 3, mereka punya lengkap semua karunia di sana. Begitu variatif, begitu indah, begitu kaya. Sayangnya, hal ini justru menyebabkan mereka jadi sombong. Manusiawi ya, orang kalau punya segalanya bisa menjadi sombong. Mereka pun jadi sombong sehingga timbul perpecahan, muncul kelompok-kelompok yang saling berselisih dan masing-masing tentunya merasa lebih baik, masing-masing merasa lebih benar. Mulailah mereka pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menarik orang ke dalam kelompoknya. Ikut kelompok saya saja, jangan yang itu mah jelek. Oh, kelompok saya lebih indah, itu mah nggak ada warnanya. Oh, harus di sini. Mereka mulai menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap seperti ini yang dikecam oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena mereka semua sebenarnya adalah orang-orang yang sama-sama telah dikuduskan oleh Kristus, sama-sama menyembah Tuhan yang sama-sama diselamatkan oleh Kristus. Seharusnya punya cara hidup yang berbeda dengan di dunia. Kalau dunia melakukan black campaign, orang Kristen tidak boleh. Kalau dunia melakukan black campaign, orang Kristen juga melakukan black campaign. Apa bedanya dengan dunia? Apa bedanya kita sudah dikuduskan dan dipanggil? Gereja dipanggil Kristus untuk mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia. Lalu kemudian kita nggak boleh dong pakai cara-cara metode periklanan, promosi. Boleh, tapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan berita tentang salib Kristus adalah yang paling penting. Bukan embel-embel kesembuhannya, bukan embel-embel mujizatnya, bukan embel-embel gedung gereja yang megahnya, bukan embel-embel hidup berkelimpahannya, tidak. Tetapi berita tentang salib Kristus yang telah rela menyelamatkan, menebus kita dari dosa. Itu yang paling penting. Yang lainnya gak perlu diberitakan, perlu, tapi itu bonus. Otomatis, auto ngikut kalau kita beritakan salib Kristus, kalau kita percaya kepada salib Kristus, kalau kita setia kepada salib Kristus. Yuk kita lihat, ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus mengapa gereja harus memberitakan tentang salib Kristus. Berjalan ya ini. Yang pertama adalah karena berita tentang salib Kristus itu menyatakan hikmat Allah. Yuk kita baca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke-25. Saya akan bacakan ayat ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 19 dan seterusnya. Kita akan baca bergantian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Silakan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kemuliaan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan kebenaran. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi yang memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu kesesatan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah menjelaskan hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang keunikan berita salib adalah karena berita itu sudah dianggap tidak populer, sudah dianggap tidak keren, tidak asik, tidak memukau, tidak mengundang. Jangan-jangan nanti orang malah nggak datang, dianggap kurang menarik, bahkan nggak mau dipromosikan untuk menarik orang menjadi Kristen. Padahal orang menjadi Kristen disebut Kristen adalah Kristus-Kristus kecil, tapi Kristusnya tidak diberitakan.
Nah disitulah Rasul Paulus mengingatkan bahwa berita tentang salib Kristus ini memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara cerita tentang salib Kristus, cerita tentang Kristus, kesaksian, terus orang bilang, ngapain sih lo ke gereja-gereja, ngapain sih lo pelayanan-pelayanan, enakan tidur, apalagi hujan kayak gini. Sebenarnya saya udah siap mau datang ibadah, tapi hujan. Dalam hati puji Tuhan hujan, jadi ada alasan begitu ya, nggak ibadah, lanjut tidur lagi. Nah memang Alkitab mengatakan bagi orang yang tidak diselamatkan, salib Kristus adalah kebodohan. Masa percaya sama juru selamat yang tergantung di salib? Kalau dia juru selamat, suruh dia turun, selamatkan dirinya aja nggak bisa, mau selamatkan kita, mau jadi superhero. Superhero itu nggak boleh kalah, begitu kan? Superhero itu harus menang. Itu gambaran orang, tetapi bukan itu isi dari Alkitab ini. Rasul Paulus mengatakan bukan karena berita isinya yang bodoh, tetapi orang-orang yang akan binasa memang tidak bisa mengerti tentang hikmat Allah. Lah terus kita orang Kristen lebih pintar gitu, jadi kita mengerti. Itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Bukan karena IQ kita lebih tinggi, bukan. Bukan karena sekolah kita lebih tinggi, bukan. Karena orang lain S1 kita S5, bukan. Karena orang lain S4 kita S20, bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena itu, tapi karena anugerah Allah memberikan kita pengetahuan, kita bisa mengerti tentang hikmat Allah. Nah berita tentang salib Kristus itu tidak muncul tiba-tiba, nggak iseng-iseng. Itu sudah dinubuatkan dari zaman manusia masih di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Waktu itu kisah tentang iblis yang berwujud ular dan Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Udah ada. Jadi bukan sekonyong-konyong tiba-tiba iseng-iseng, enggak. Kemudian ditegaskan lagi dalam Yesaya 53. Kalau Bapak Ibu Saudara baca keseluruhan ayat pasal tersebut, hamba Allah yang akan menyelamatkan manusia itu terlebih dahulu ditikam. Siapa hamba Allah itu? Yesus Kristus. Ditikam, diremukkan, sehingga Yesaya mengatakan wajahnya udah gak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton film Passion of Christ, masih kelihatan mukanya walaupun sudah hancur. Tetapi gambaran dari Yesaya 53 ini dikatakan tidak dikenali lagi sampai begitu mengerikannya orang memalingkan wajahnya. Kayak apa tuh hancurnya? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tapi itu yang dilakukan Kristus bagi kita. Dan itu bukan sekedar kisah, cerita, legenda, mitos, dongeng pengantar tidur. Tidak, Bapak Ibu Saudara. 700 tahun kemudian kisah itu terjadi. Peristiwa salib itu diwujudkan oleh Kristus sendiri. Nah, hikmat Allah ini bukan juga cuma spontanitas saja. Oh iya, kayak kita sebelumnya. Ya. Oke. Nah, hikmat Allah ini bukan cuma spontanitas. Oh iya, lagi kepikiran iseng-iseng ting. Atau Allah lagi mood, iya deh ada moodnya nih. Aduh gak ada rencana, ya tiba-tiba dia bikin deh begini. Enggak. Hikmat Allah itu sempurna, abadi, dirancang dalam kekekalan. Sayangnya manusia yang gak ngerti malah meremehkannya. Roma 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Roma 3 ayat 10 sampai yang 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya itulah manusia. Coba lihat Bapak Ibu Saudara ke kiri kanan kita. Lebih banyak orang di mall daripada di dalam gereja. Lebih banyak orang di tempat wisata daripada orang di tempat ibadah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yang penting sekarang kita happy. Urusan itu mah nanti aja. Muda kaya. Muda apa? Nah, tua, mati. Nah, mati masuk surga itu impian hidup Bapak Ibu Saudara. Dan sepertinya sudah mulai terwujud begitu ya. Nah, itulah sebabnya orang punya pemikiran seperti itu sehingga apa?
Orang lebih banyak, aduh nanti aja gerejanya, nanti aja ibadahnya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di dalam gereja tetapi di semua tempat ibadah mengalami penurunan. Karena apa? Dosa menyebabkan manusia tidak mengenal Allah, bahkan menolak dan menghina segala sesuatu tentang Allah. Menganggap bodoh, ya ngapain sih sembahyang, ngapain sih baca-baca kitab suci, ngapain sih beribadah, itu mah ngabisin waktu, dibohongin sama tokoh agama, itu mah nanti aja. Bangsa Yunani dalam kepintaran mereka berfilsafat. Bangsa Yunani terkenal paling pintar. Mereka menganggap bodoh berita tentang salib Kristus, nggak sesuai dengan akal, nggak masuk di akal. Mana mungkin, Allah itu kan roh, masa bisa jadi manusia, lahir lagi jadi bayi, nggak ada bapaknya, nggak ada gennya, nggak ada kromosomnya. Nggak mungkin, dibohongin, nggak masuk akal, no common sense. Mereka menolak dengan kecerdasan dan logika mereka. Bangsa Yahudi dalam ketaatan ritual mereka, kesalehan ritual mereka, mereka terus mencari tanda-tanda kedatangan Mesias sampai hari ini. Padahal Mesiasnya sudah datang, tapi mereka terus meminta tanda sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena apa? Karena Mesias yang datang pada waktu itu, Yesus Kristus, tidak sesuai dengan harapan dan gambaran mereka. Mesias kok lahir di kandang domba? Mesias harusnya di istana yang indah dong. Mesias kok mati di salib? Mesias harusnya membebaskan kita dari penjajahan dan seterusnya. Nah, kedua bangsa inilah yang dimaksud Rasul Paulus dalam ayat 22 yang tadi kita baca, mewakili orang-orang di zaman sekarang yang terus mencari, terus menantikan tanda, terus berlogika, berdebat dengan filsafat-filsafat yang kosong, yang kelihatannya paling pintar. Kita lihat gambar berikut. Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia yang terbatas dan berdosa mencoba untuk menilai hikmat Allah itu seperti 4 orang buta yang memegang seekor gajah. Jelas ya gambarnya ya. Satu orang dia pegang belalainya, lalu dia mulai mengambil kesimpulan, wah, gajah itu seperti ular, panjang, meliuk-liuk. Padahal yang dia pegang cuma belalainya saja. Orang yang kedua dia bilang pegang kakinya, gajah itu seperti tiang, tinggi, nggak bisa dipeluk, susah. Orang ketiga pegang perutnya, wah, gajah itu ternyata seperti tembok, luas, lebar, nggak ada batasnya. Wah, enak, sejuk-sejuk dingin dia tempelkan di dirinya. Yang keempat dia pegang ekornya. Wah, gajah itu seperti tali, bisa bergoyang-goyang, ada rambutnya, begitu ya. Mana yang benar Bapak Ibu Saudara? Dari keempat orang buta ini mengambil kesimpulan tentang gajah, mana yang benar? Yang mana? Gak ada yang benar. Betul, gak ada yang benar. Karena mereka cuma pegang satu bagian, tapi keempat-empatnya merasa dirinya benar. Bukankah ini gambaran dari kondisi manusia saat ini, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hikmat Allah di luar dari jangkauan kita yang terbatas. Hikmat Allah tidak bisa dipahami oleh manusia, tapi kita mendapatkan anugerah bisa percaya dengan hikmat Allah. Walaupun manusia berdosa tidak mengerti hikmat Allah, tapi nggak berarti itu menjadi sia-sia. Oh, percuma dong ya hikmat Allah ya, kan kita manusia juga nggak bisa ngerti. Percuma dong, kita nggak akan bisa paham. Tidak, karena Allah sudah memilih orang yang dibuatnya mengerti. Siapa? Kita, termasuk sebagian di antaranya. Kita percaya dengan salib Kristus, kita percaya dengan firman Allah, kita percaya dengan semua perkataan Tuhan. Kita termasuk yang dipilih dan diberi pencerahan bisa mengerti hikmat Allah. Kita bisa percaya. Tugas kita sekarang apa? Kita udah ngerti, bagikan hikmat itu. Jangan biarkan anggapan dunia meruntuhkan semangat kita. Iya ya, ngapain ya gue kesaksian ya? Ngapain ya gue cerita-cerita tentang Kristus ya? Ngapain ya gue cerita-cerita iman Kristen gue ya? Nanti gue malah dijauhin orang. Jangan termakan dengan anggapan dunia. Kita bisa gunakan berbagai cara promosi. Kita bisa gunakan berbagai cara bersaksi tentang salib Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa Rasul Paulus mengajak kita tetap memberitakan salib Kristus, karena berita tentang salib Kristus itu menyatakan keajaiban kuasa Allah.
Yuk kita baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai yang ke-31. Kita akan baca juga bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama ke-26. Bapak Ibu Saudara bisa ayat selanjutnya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Silakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk menguatkan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya pada seorang manusia yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang berpegang, hendaklah dia yang berpegang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia dalam keterbatasannya sekali lagi tidak akan mampu menyelami hikmat Allah. Tapi justru disitulah kuasa Allah bekerja. Ngapain Allah menyatakan keajaiban kuasanya melalui Kristus yang tergantung di kayu salib? Itu justru bukti dari kuasa Allah. Kristus direndahkan karena salibnya, tetapi ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah justru karena salibnya juga. Allah meninggikan orang yang dipandang rendah, dihina, diremehkan, tapi juga merendahkan orang yang tinggi hati. Nah, Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Korintus dan juga jemaat Alberta saat ini. Bagaimana Allah dengan ajaib memakai orang-orang yang sederhana yang dipandang rendah oleh dunia. Semalam Jalis bercerita bahwa jangan minder kalau kita masih cuma bisa bercerita dengan komunitas kita. Jangan bilang, saya belum bisa kesaksian sampai ke Afrika, saya belum bisa berkhotbah sampai ke Amerika, saya cuma bisa bersaksi di antara komunitas emak-emak nongkrong saya aja. Tapi dia menyaksikan bagaimana ada seorang opa yang menjadi kesaksian hidup justru cuma di lingkaran kopitiamnya aja. Bapak Ibu Saudara tahu kopitiam ya? Ada yang nggak tahu? Nanti boleh ajak saya biar saya kasih tahu apa itu kopitiam begitu ya. Kita makan di situ. Nah, Bapak Ibu, dia setiap hari datang ke kopitiam. Ada orang nggak punya uang untuk pergi ke gereja, dia kasih uang. Ada orang nggak punya uang untuk bayar uang sekolah, dia punya uang. Dia bilang, saya bisa secara finansial. Sambil apa? Sambil ngobrol sama orang itu, cerita tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah dengan ajaib bisa memakai orang yang sederhana yang dipandang rendah oleh dunia, termasuk saya, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan bilang saya mah nggak bisa apa-apa. Para nelayan bisa apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak berpendidikan, mereka tidak tahu tentang hal-hal yang hebat. Mereka kerjanya hanya menebarkan jala, main di laut, kulit mereka juga mungkin kering, hitam. Mereka dijauhi dari orang karena lebih banyak main di laut. Tapi Allah memanggil mereka. Sebagian besar dari murid-murid Yesus adalah nelayan. Lalu kemudian mereka menjadi nelayan terus? Tidak. Mereka dijadikan penjala manusia. Apa sih penjala manusia? Menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Dari nelayan. Yang kata dunia cuma nelayan doang. Sejarah gereja membuktikan begitu banyak orang yang mula-mulanya jahat, mula-mulanya kejam, mula-mulanya penuh dosa, mula-mulanya menolak Tuhan, tapi oleh kasih Kristus mereka dilembutkan, jadi murah hati, penuh kasih. Bahkan sejak salib Kristus berdiri, kuasanya telah mempertobatkan seorang penjahat yang ada di sebelah salibnya. Baru disalib saja sudah berdahsyat kuasanya. Contohnya apa? Paulus dulunya adalah penganiaya jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, ketika namanya masih Saulus, dia jahat, dia mengejar orang Kristen, dibunuh, disiksa. Tapi lalu apa? Roh Kudus menjamah, mengubahnya secara ajaib. Malah dia jadi hamba Tuhan, menjadi rasul buat orang-orang di luar orang Yahudi. Dia berkelana ke sana kemari membuat perintisan jemaat-jemaat di mana-mana. Diubah oleh Tuhan dari seorang yang teroris, pembunuh jemaat, pengejar orang Kristen, penghina Tuhan.
Bapak Ibu Saudara tahu lagu Amazing Grace? Bisa nyanyinya? Oke. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang ngarang adalah John Newton. Dulunya dia seorang pelaut yang kasar, yang bejat hidupnya, dan kerjaan sampingannya juga penindas dan penjual budak. Dan di luar dari itu, dia sering mabuk-mabukan, mengutuki Allah, menghina Allah, dan semua orang tahu betapa bejat hidupnya, betapa dia membenci Allah. Tetapi sejak dijamah oleh kuasa salib Kristus, kehidupannya berubah total. Dia menjadi pemberita salib Kristus. Bahkan lagu Amazing Grace itu dia karang berdasarkan pengalaman hidupnya. Aku yang dulu buta, sekarang aku dicelihkan. Aku yang dulu sampah, sekarang aku dimuliakan. Allah memakai orang-orang yang sederhana, yang tidak layak, yang dihina, dianggap remeh oleh manusia, untuk menerima anugerah dan hikmat Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara buka lagi ayat ke-27 dan 28 tadi, ada 4 kata, ada sebuah kata yang diulang 4 kali oleh LAI, yaitu kata dipilih. Nah, dipilih ini mengandung arti inisiatif, otoritas, wewenang, dan keagungan kuasa Allah. Coba dibuka ayat ke-27, slide berikutnya. Nah, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dipilih Allah, dan seterusnya. Dan sekali lagi dikatakan dipilih Allah. Dan terakhir dipilih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kata yang menunjukkan inisiatif. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih kita. Allah yang memberikan otoritas, Allah yang memberikan wewenang, Allah yang memberikan keagungan, Allah yang memperlengkapi kita. Jadi Tuhan gak pernah nyuruh kita melakukan sesuatu tanpa mendampingi kita. Ya udah pokoknya kerjain aja, bisa nggak bisa terserah. Tidak, Dia memilih dan memperlengkapi kita. Kuasa Allah terus bekerja secara ajaib sampai hari ini, memanggil orang untuk menerima keajaiban kuasa salib Kristus. Mungkin kalau saya tanya satu persatu, Bapak Ibu Saudara juga punya kesaksian bagaimana dulu belum mengenal Kristus, sekarang bisa percaya kepada Kristus. Dulu mungkin gak percaya dengan kekristenan, tetapi sekarang mati-matian hidup bagi Kristus, dan seterusnya. Allah ingin kita yang sudah dipilih Allah ikut ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Jangan cuma diam-diam saja. Salah satu lagu yang sering kita nyanyikan, salah satu lagu yang dikarang oleh evangelis Astri Sinaga, Lia yang paling sering nyanyikan, Tuhan kau pernah ada di tengah manusia, dan seterusnya. Nah, itu dalam salah satu liriknya mengatakan, hatiku dijamah oleh Tuhan, bagaimana aku bisa berdiam diri. Aku harus mengasihi yang kau kasihi, mengerjakan yang kau kerjakan, dan seterusnya. Memang itu yang harus kita kerjakan. Jangan cuma selamat untuk diri kita. Saya tidak berbicara tentang jemaat gereja, karena saya percaya gereja Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Tapi saya berbicara tentang tugas kita masing-masing. Sudahkah kita mengambil bagian dalam menyaksikan berita Injil ini? Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah tahu hikmat Allah, kita yang sudah tahu tentang pertobatan, masihkah kita mau menyimpan itu buat diri kita sendiri? Boleh nggak mikirin orang-orang yang di Afrika, di Rwanda, di Wakanda? Boleh. Tapi lihat tetangga sebelahmu. Pernahkah dia mendengar tentang Injil Kristus? Atau kita malah berantem sama tetangga sebelah kita? Depan, belakang, kiri, kanan, orang sekomplek, sampai komplek sebelah juga kita anggap ajakin berantem. Adakah saat ini orang-orang yang terlintas di dalam pikiran kita yang kita harap untuk bertobat dan menerima Kristus, dan kita anggap, ya percuma dah, udah 35 tahun gue injilin, gue doain, percuma. Terus doakan, terus ceritakan salib Kristus, terutama melalui sikap hidup kita. Pasti satu kali Roh Kudus akan bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, alasan yang ketiga, kenapa Rasul Paulus terus menyuruh gereja Tuhan, termasuk kita ada saat ini, untuk memberitakan salib Kristus. Karena memang berita tentang salib Kristus itu adalah inti, adalah isi dari Injil yang Bapak Ibu Saudara pegang. Mau itu di dalam handphone, mau itu di dalam gadget, mau itu dalam media cetak, itu isinya adalah tentang salib Kristus.
setebal itu. Yuk kita lihat 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima, kita baca lagi bergantian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Silakan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini alasan ketiga bahwa memang kita harus memberitakan Injil Kristus, salib Kristus, karena itu intinya dari Alkitab kita, itu inti dari iman Kristen kita. Satu-satunya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, Injil membawa kabar baik dan berita kemenangan. Injil juga menyatakan penghakiman Allah sebagai inti dari kabar baik. Coba kita lihat ini slide yang berikutnya. Sebagai inti dari kabar baik, salib Kristus menggambarkan anugerah Allah, karya pendamaian berikutnya yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus putranya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari gambar ini, sangat jelas apa yang dilakukan Kristus. Dia menjadi jembatan antara manusia berdosa dengan Allah. Pada waktu itu hubungan itu sudah hancur, sudah putus, sudah rusak. Manusia tidak bisa menjangkau Allah. Tetapi dengan keberadaan Kristus, jembatan itu kembali tersambung. Ada hubungan yang direstorasi, ada hubungan yang diperbaiki. Melalui apa? Melalui kematian Kristus di kayu salib. Injil itu adalah berita kemenangan. Salib Kristus menggambarkan misi Kristus, tugas Kristus ke dalam dunia ini sudah selesai. Maksudnya apa? Ketika tergantung di atas kayu salib, ada 7 perkataan Kristus yang sangat terkenal. Dan salah satunya adalah dia berseru, tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai apa? Oh, udahan nih filmnya sekarang. Enggak. Rancangan keselamatan Allah dari sejak manusia berdosa jatuh di Taman Eden sampai puncaknya kepada kayu salib itu sudah selesai, sempurna dilaksanakan. Misi yang ditanggung Kristus sebagai penebus, sebagai alat tukar untuk manusia berdosa bisa kembali kepada Allah, ditukar, disucikan dengan darah anak domba yang tidak bercacat, sudah selesai dia lakukan dengan sempurna. Dan puncaknya dia tergantung di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan hidup saya yang berdosa dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai. Itu yang harus kita ceritakan. Dan juga jangan lupa, Injil adalah pernyataan penghakiman Allah. Sebab salib Kristus ini jelas menjadi paradoks, Bapak Ibu Saudara, antara kasih Allah dan juga penghakiman Allah. Allah yang adil, dia harus menghukum dosa manusia. Upah dosa adalah maut. Setiap orang berdosa pasti akan dihukum. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pasti akan binasa. Itu yang sudah dia lakukan, itu yang sudah dia umumkan, dia tidak bisa menghapusnya. Nggak jadi deh aturannya, berubah ya. Itu aturan manusia, keputusan manusia, keputusan pemerintah bisa berubah-berubah. Tapi Allah tidak begitu. Sesuatu yang sudah dia ikrarkan, sesuatu yang sudah diucapkan, dia harus kerjakan. Di sisi yang lain, dia juga mengasihi manusia yang berdosa itu. Di sisi yang lain, dia juga nggak mau manusia berdosa itu binasa. Sehingga apa? Dia ingin manusia berdosa itu semua bisa diselamatkan. Gimana caranya? Bukan dengan menghapus aturan yang sudah dia buat, tetapi dia memberikan putra tunggalnya untuk menderita bersama dengan manusia. Bahkan menggantikan manusia itu sehingga bisa diselamatkan. Ini paradoks. Nah, sekarang ini banyak gereja yang sadar untuk tugasnya memberitakan Injil, bahkan sedang berlomba berebut jiwa karena waktunya sudah semakin dekat. Akhir zaman sudah di depan mata. Bapak Ibu Saudara, saya sewaktu kecil saya sering kali berkata, dari masih kecil sampai udah gede begitu ya, katanya kerajaan Allah sudah dekat, sampai sekarang belum datang begitu ya. Tapi percayalah, waktunya tidak akan tahu. Kita jangan bilang masih lama. Dulu gue belum married, sekarang gue udah punya cucu, belum datang begitu kan. Waktunya sebentar lagi. Artinya pas setiap hari kita jalani akan semakin menuju ke sana. Tetapi zaman sekarang Injil yang diberitakan tidak lagi berpusat kepada Kristus. Sudah diiming-imingi dengan kesuksesan. Jadi orang Kristen itu harus kaya,
Kalau nggak kaya berarti imannya nggak sesuai. Jadi orang Kristen itu nggak boleh sakit. Kalau sampai sakit berarti imannya lemah. Dan seterusnya dikemas dalam berbagai acara spektakuler yang sementara justru salib Kristusnya lupa untuk diberitakan. Salib Kristusnya justru tidak disinggung. Nah, Bapak Ibu Saudara, berita tentang salib Kristus memang terkesan tidak menarik bagi dunia modern ini. Tetapi itulah inti dari Injil yang Bapak Ibu Saudara pegang. Injil tanpa kisah salib Kristus bukan Injil Kristus, tapi Injil palsu. Tim berikutnya, gerakan misi di Tiongkok mengenal istilah semakin dihambat, semakin merambat, menunjukkan bagaimana kondisi penyebaran Injil di sana penuh hambatan. Ini hanya salah satu negara yang saya jadikan contoh. Dan ada banyak lagi negara juga yang mengalami kebangunan rohani. Injil tersebar pesat dan justru ledakan arus orang-orang Kristen semakin tersebar pesat. Kalau saya sering ngobrol dengan Pak Sugi, mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa menyaksikan ada banyak juga orang-orang Kristen di negeri ini yang seringkali tidak terdaftar di KTP mereka. Sejarah membuktikan justru di tengah banyaknya penganiayaan yang dialami gereja, Injil disebarkan sampai ke pelosok daerah-daerah. Justru karena pandemi yang mengalami dunia yang kelihatannya menghancurkan, Injil semakin disebarkan melalui medsos-medsos. Gereja yang tadinya tidak bisa online, gereja yang tadinya tidak punya YouTube, dan seterusnya, mereka justru bisa menjangkau lebih jauh. Orang-orang Kristen yang dihasilkan adalah orang-orang Kristen yang justru militan, yang gak gampangan, yang karena hujan air aja gak ke gereja, yang karena sakit sedikit aja batal ke gereja, yang lebih suka ngegosipin orang lain daripada ngomongin Tuhan. Bukan yang seperti itu, tapi orang-orang Kristen yang justru punya pengaruh yang luar biasa yang dihasilkan dari penderitaan itu. Dan ini adalah bukti bahwa salib Kristus adalah benar-benar inti dari Alkitab. Yang terakhir, bagaimana dengan gereja-gereja di Indonesia yang tersebar dengan berbagai keunikan dan pemberitaan Injilnya dengan berbagai cara? Apakah Injil Kristus itu tetap menjadi pusat penginjilan kita? Atau kita malah lebih tertarik dengan bonus-bonusnya? Kalau gua nggak ke gereja nanti dikutuk Tuhan, Tuhan marah. Kalau gua nggak ke gereja nanti nggak sembuh. Kalau gua nggak ke gereja nanti bisnis gua bangkrut. Kita datang kepada Tuhan karena kita cinta, ingin dekat sama Dia, dan selebihnya itu bonus, boleh dapat, boleh juga enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengerti bahwa salib Kristus menyatakan kebesaran hikmat Allah, keajaiban kuasa Allah, dan memang inti dari keseluruhan Alkitab, maka sebagai murid Kristus sudah menjadi tugas kita untuk memberitakannya. Seperti gambar ini, satu korek api dinyalakan, kita berdiri berdekatan akan nyambar, dan terang Kristus itu akan semakin besar. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi lebih penting lagi melalui sikap hidup kita. Jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Dunia tidak akan menjadi lebih baik, tetapi berita tentang salib Kristus harus tetap kita beritakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, tenangkan hati kita, biarlah Roh Kudus menjamah kita masing-masing, sehingga Logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kembali kami diingatkan bahwa di dalam mengikut Kristus, di dalam memegang kekristenan kami, yang terpenting bukan embel-embelnya, yang terpenting bukan kesembuhannya, yang terpenting bukan bonusnya, yang terpenting bukan mujizatnya, yang terpenting bukan berkatnya, tetapi Yesus itu sendiri yang paling penting. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah dipilih oleh Allah, kami yang sudah diberikan anugerah keselamatan ini, kami tidak boleh berdiam sendiri. Kami yang sudah merasakan kasih Allah, kami yang paham pengorbanan Kristus, kami juga rindu orang lain diselamatkan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berdiam diri, kami menyimpan diri untuk diri kami sendiri, kami berpikir itu bukan tugas kami. Mulai hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Memang hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus memimpin kami, membimbing kami, supaya kami menjadi pemberita-pemberita Injil, memberitakan salib Kristus, sehingga lebih banyak orang yang bisa percaya, diselamatkan, datang kepada Kristus, bukan berdosa dan binasa karena dosa-dosa mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pertama saya mengundang para pelayan Tuhan untuk maju ke muka. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditebarkan demikian indah Tuhan. Biarlah Engkau, Bapa yang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jembatan antara kami dengan Allah Bapa, dan kematiannya di kayu salib, kami bersyukur dan terima kasih. Sekarang jadi tugas kami untuk memberitakan kematian Kristus kepada setiap orang dimanapun kami berada, dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi ini Tuhan juga berikan kesempatan pada kami untuk makan, minum bersama dengan Engkau, dan kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan tidak akan sia-sia bagi kami, tapi akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kami, membangkitkan iman kami, memberikan kesembuhan dan memberikan juga keyakinan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang disalibkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, perbuatlah ini aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku
Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Engkau yang menjembatani kami Tuhan dengan Allah Bapa, sehingga ada perdamaian di antara kami Tuhan. Terima kasih kematian-Mu Tuhan. Darah-Mu tercucur untuk mengampuni dosa kami, membersihkan kami, menyucikan kami Tuhan. Bahkan darah-Mu Tuhan membawa kami kepada keselamatan. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sekarang Engkau berikan tugas kepada kami Tuhan, untuk kami memberitakan kematian-Mu Tuhan. Karena kematian-Mu Tuhan menjadikan kami hidup Tuhan. Kematian-Mu memberikan keselamatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berikan kami keberanian, berikan kami kerinduan, berikan kami kemauan untuk memberitakan kematian kepada setiap orang Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami tidak pasif menjadi anak-anak-Mu Tuhan, tetapi kami menjadi anak-anak-Mu yang aktif untuk memberitakan kabar keselamatan seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tumbuhkan iman kami terus Tuhan, supaya kami punya kekuatan, supaya kami punya semangat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini juga Tuhan berikan kami kesempatan makan, minum bersama dengan Engkau, dan kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami Tuhan itu tidak sia-sia. Sehingga kami yang dengan iman pagi ini datang untuk segala sakit penyakit, bilur-bilur-Mu sudah menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah, Engkau sudah berikan kekuatan. Kami yang lemah tersi juga Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami boleh terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, Engkau memberkati kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pagi ini punya kerinduan, punya kesempatan untuk membawa persepuluhan yang milik Tuhan ke dalam perbendaharaan rumah Allah. Biar Roh Kudus memberkatinya, dan Roh Kudus yang akan mengganti dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Kepada jemaat yang ingin memasukkan amplop perpuluhan, nanti bisa dimulai dari sebelah kiri saya lebih dulu, satu persatu ke depan, masukkan ke dalam kotak, dan nanti setelah sampai belakang lanjut ke sebelah kanan saya. Yuk mari kita bawa persembahan persepuluhan kita dan kita angkat pujian Datanglah Kebaiknya dengan hati bersyukur. Yang pertama, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan ibu. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Berikutnya, sekolah minggu atau Alberta Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10.30. Selanjutnya, untuk kebaktian kaum wanita, setiap hari Selasa pukul 10 pagi, dan hari Selasa tanggal 4 Oktober pukul 10 dilayani oleh Diaken Yong Puryatini Handoko. Untuk hari Kamis, ada doa bersama secara online. Bapak Ibu bisa join di link yang nanti dibagikan di WhatsApp group pada pukul 10 pagi pada hari Kamis. Untuk kebaktian remaja atau YT diadakan setiap hari Sabtu pukul 18, dan kebaktian remaja Sabtu ini tanggal 8 Oktober dilayani oleh Saudara Noktavianus Sega. Minggu yang akan datang tanggal 9 Oktober pukul 8 kita akan mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Jemaat bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja tadi yang saya sudah bacakan melalui warta digital yang dikirimkan di WhatsApp Group GBI Alberta, terutama untuk para pelayan untuk bisa memperhatikan jadwal tugas masing-masing. Berikutnya, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ria Sanjaya yang berulang tahun tanggal 3 Oktober, Diaken Livi tanggal 4 Oktober, dan Saudari Titian Helaum Banua yang berulang tahun tanggal 7 Oktober. Saudara Titin. Saudara Titin tanggal 7 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Lalu keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Maleaki Budiman Chandra dan Ibu Tri Haryani yang ulang tahun tanggal 5 Oktober. Tuhan Yesus memberkati juga. Oke, gitu aja pengumumannya. Apakah ada pengumuman tambahan dari guru? Tidak ada. Oke, yuk. Saya undang jemaat untuk kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita akan doa tutup dan nanti doa berkat akan dilayani oleh Ibu Gembala. Sebelum doa tutup, kita kembali katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Begitu berkuasa, tapi Kau mau hadir di tempat ini memberkati kami semua. Kau mau hadir dalam hidup kami, menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran dan kebaikan-Mu. Dan Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah merasakan kebaikan-Mu, biar kami tidak berdiam diri saja. Kami tidak menyimpan itu hanya untuk kami sendiri, tapi kami mau membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami, lewat perkataan kami, juga lewat perbuatan kami. Biar lewat hidup kami nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih untuk hamba-Mu Cel yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Dan juga untuk pelayanan-pelayanannya di tempat-tempat lain, ataupun perannya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menyertai, biar dimanapun Cel berada di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala kami yang kembali memimpin di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Kami kembali melihat Tuhan Yesus tetap menyertai Ibu Gembala. Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Ibu Gembala bisa memimpin kami di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih juga untuk semua berkat yang boleh kami nikmati di dalam ibadah ini, lewat pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan, dan juga lewat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami yang sudah beribadah dengan sepenuh hati tidak pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, untuk Diakan Livi, untuk Ibu Ria Sanjaya, untuk Saudari Titin, dan juga Om Abin dan Tante Tri yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biar semuanya merasakan sukacita, semuanya merasakan berkat-Mu Tuhan. Dan lewat momen ulang tahunnya, mereka kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Alberta, Allah tetap bersama kita. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang pada hari ini mengadakan ibadah dimanapun juga gereja-Mu mengadakan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus yang tetap menyertai, Tuhan Yesus yang tetap memberkati, baik di tempat yang nyaman, di tempat yang besar, yang lebih nyaman dari kami, ataupun juga di tempat-tempat yang kurang nyaman, yang tidak enak, di tengah situasi perang atau di tengah situasi bencana. Tapi kami percaya Tuhan tetap beserta kami semua. Biar dimanapun kami semua anak-anak-Mu beribadah di muka bumi, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah ini. Dan mari dengan sukacita kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman yang kita sudah dengar, biarlah kita mau meneruskan berita sukacita kabar keselamatan. Kalau Kristus sudah mati untuk menyelamatkan kita, biarlah kita juga mau memberitakan kabar keselamatan ini dimanapun kita berada, kepada siapapun juga yang kita beritakan. Seperti contoh-contoh tadi, Bapak Ibu Saudara, sudah ramai kabar tentang kedatangan Tuhan semakin dekat. Bukan cuma berita, tetapi itu akan menjadi kenyataan. Kristus akan segera datang. Biarlah kita mau menjadi pemberitanya, dan kita juga mempersiapkan iman kita, supaya pada saat kedatangannya kita sudah siap. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turun atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Kalau ditaruh di sini, kayak gara-gara taruh di sini deh. Kan yang lain penuh ya, jadi nggak mau. Sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya ada cabang, pakai cabang. Kalau cabang. Oke, selamat hari Minggu, Alberta. Tuhan Yesus menyertai. Coba aja.